Oke, kita mulai ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik semua ya, alhamdulillah. Ya, Kita jumpa lagi walau di layar masing-masing. Oke. Alhamdulillah, Pak Agus dalam keadaan sehat dan bisa mendampingi kalian walaupun melalui daring ya anak-anak, melalui Jimit ini. Apakah ada yang tidak masuk anak-anak hari ini? ada Pak. Ada Pak. Ada, coba Pak Agus minta laporannya dari sekretaris. Siapa saja yang tidak masuk? Baik, Pak Agus. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar, silakan. Baik, Pak. Hari ini yang tidak masuk ada 4 anak. Yang pertama, Dini sakit. Terus Yahya sakit. Rio tidak ada keterangan. Dan juga maaf Pak, lupa yang keempat. Coba Pak Agus cek satunya siapa ini? Irfan, Pak. Maaf, lupa. Oh ya, Irfan ya. Irfan kenapa sakit? Iya, Pak, sakit. Oke, terima kasih Aziza Baik, atas Pak. laporannya. Marilah kita berdoa anak-anak sebelum mulai pembelajaran, sekaligus kita doakan teman-teman kita yang sekarang sedang sakit. Semoga diberikan kesembuhan dan bisa sehat kembali ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, Pak Agus ingin memberikan semangat pembelajaran kali ini, walaupun sudah siang ya anak-anak. Kita tetap harus semangat. Seperti biasa, ketika Pak Agus bilang matematika, kalian jawab menyenangkan, mudah, dan Luar biasa. luar biasa. Oke, Oke. sudah siap ya? Siap. 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 Matematika. Luar biasa. Oke, sudah semangat ya? Sudah. Oke, Pak Agus izin share screen anak-anak untuk memulai pembelajaran. Apakah PPT-nya Pak Agus sudah muncul anak-anak? Sudah. Sudah ya? Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin terkait deret atau aritmatika, khususnya di penerapan di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya ini Pak Agus ingin memberikan satu kalimat motivasi dari pahlawan pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Kalimat quotes-nya seperti ini. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Jadi Pak Agus harapkan ketika kalian belajar mencari ilmu ini, kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari sehingga bisa memberikan manfaat, terutama bagi diri kalian sendiri, bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat, kalau bisa bermanfaat juga untuk negara kita ya. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah melakukan pengerjaan LKPD terkait deret aritmatika. Bagus ingin menanyakan dulu 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, kompetensi apa saja yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya? Adakah yang mau mengutarakan pendapatnya? Ya, silakan Chandra. Baik Pak, kemarin
Kami sudah mempelajari tentang konsep deret aritmatika. Jadi bisa memecahkan masalah dengan mengonsepkan masalah tersebut ke dalam konsep deret aritmatika. Oke, terima kasih Chandra. Tadi ada yang resen juga Pasa ya. Silakan Pasa. Ya Pak, jadi benar kata Chandra, kita dapat memodelkan masalah sehari-hari ke dalam model aritmatika. Lebih tepatnya kita mengetahui jumlah aritmatika. Kalau dulu kan kita belajar tentang rumus suku yang keberapa. Kalau kemarin itu kita belajar tentang jumlah sukunya gitu. Oke. Terima kasih Pasa dan Chandra sudah mengutarakan pendapatnya. Jadi benar anak-anak yang kita pelajari kemarin ada beberapa kompetensi. Yang pertama kalian bisa mengidentifikasi langkah-langkah penyelesaiannya ya. Terus yang kedua kalian juga bisa memodelkan dari bacaan teks ke model yang lebih praktis yaitu model matematikanya sehingga nanti di akhir kegiatan kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan atau mengaitkan rumus jumlah n suku pertama. Untuk yang kedua, apakah LKPD kalian yang kalian kerjakan itu sudah selesai 100% anak-anak? Bagus, ingin laporannya, progresnya gimana? Coba tim pertama, tim 1, gimana progresnya, berapa persen? Untuk progres LKPD kelompok 1 sudah 100%, Pak. Oke, alhamdulillah. Siap ya dipresentasikan ya hari ini ya. Siap. Oke. Untuk tim yang kedua, gimana progresnya? Baik Pak, untuk tim kedua sudah 100% selesai. Oke, alhamdulillah. Tim 2 sudah 100% juga. Tim 3? Baik Pak, untuk kelompok 3 sudah 100%. Oke, terima kasih. Terus untuk tim keempat? Untuk tim keempat juga sudah 100% Pak. Oke. Untuk yang kelima, tim 5? Untuk yang kelima juga sama Pak, sudah 100% dan siap dipresentasikan. Oke, alhamdulillah. Terus yang tim terakhir, tim ke-6? Untuk progres hari ini sudah 100% juga Pak. Tim yang ke-6? Untuk progres, maaf, apakah terdengar Pak? Oke, sudah Aldi, silakan. Progres LKPD tim 6 sudah 100% juga Pak. Oke, sudah 100% juga ya. Berarti tim 1 sampai tim 6 sudah selesai semua LKPD-nya dan siap dipresentasikan hari ini ya. Ya. Iya Pak. Oke. Agus ingin mengutarakan kembali, menekankan kembali terkait tujuan pembelajaran kita mulai pertemuan kemarin hingga hari ini. Nanti dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika melalui diskusi kelompok yang sudah kalian lakukan kemarin ya. Terus yang kedua, terus kalian juga bisa mengkomunikasikan hasil diskusi melalui presentasi menggunakan LKPD atau PPT. Untuk indikator pencapaiannya masih sama dengan yang kemarin, yaitu kalian bisa menemukan langkah-langkah penyelesaiannya, lalu memodelkan informasi dan masalah yang terkandung dalam permasalahan, sehingga yang terakhir kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan atau mengaitkan rumus aritmatikanya. Terus untuk alur kegiatan pembelajarannya, kita sudah melalui tahap 1, 2, dan 3, dan hari ini kita akan melakukan tahap keempat dan kelima, yaitu melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil penyelesaian masalah, dan yang kelima yaitu menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Jadi nanti Pak Agus harapkan kalian bisa mempresentasikan sekaligus tim yang lain bisa menyimak dan mengomentari. Ditanggapi barangkali ada yang kurang atau yang salah bisa kalian benarkan nanti ketika presentasi. Untuk teknik penilaiannya masih sama anak-anak. Bagus akan nilai dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikapnya, kemarin sudah Bagus observasi melalui proses pembelajaran yang berlangsung. Terus untuk pengetahuannya,
Untuk hasil pekerjaan LKPD-nya sudah bagus nilai, sedangkan nanti akan diakumulasikan dengan tes formatif yang akan kalian lakukan hari ini anak-anak. Untuk aspek penilaiannya dari keterampilan, kemarin juga sudah bagus lihat dan nilai hasil pekerjaan kalian di LKPD, dan hari ini Pak Agus akan nilai juga melalui presentasi yang kalian lakukan di masing-masing kelompok. Oke anak-anak, sebelum kita mulai presentasi, apakah ada yang mau ditanyakan ke Pak Agus? Tidak, Pak. Tidak. Pak. Tidak ada? Sudah Tidak ada. semua ya? Sudah. Sudah jelas. Sudah jelas. Oke, biar adil, untuk urutan presentasinya Pak Agus acak melalui aplikasi Wheel of Name. Kira-kira timnya siapa yang akan presentasi dulu? Oke, tim kelima ya. Tim kelima silakan untuk mempresentasikan LKPD-nya. Pak Agus berikan waktu dan tempatnya. Untuk presentasinya Pak Agus batasi maksimal 15 menit ya, sekaligus sharing dan pendapatnya dari tim lain. Silakan tim 5 boleh raise hand dulu. Pak Agus ingin tahu. Tim 5 raise hand dulu. Sudah ya, sudah lengkap semua ini tim 5. Untuk moderatornya siapa? Saya Pak, Raka. Oke, Pak Agus serahkan waktu dan tempatnya ke Raka ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5. Kami mau mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kami dapat LKPD 1. Ya disimak bareng-bareng aja. Saya di sini, ada Bayu sebagai presentator masalah 1, terus ada Lia juga sebagai presentator masalah 2, dan Krisna sebagai operator. Oke, Krisna bisa di slide share dulu mungkin. Oke, sembari menunggu, gimana nih teman-teman hari-harinya? Masih semangat nggak? Masih. Udah makan apa belum? Udah. Belum. Oke. So asik. Anjay. Iri bilang. Oke, gimana teman-teman? Udah kelihatan gininya LKPD-nya? Sudah. Krisna, boleh minta tolong diperbesar nggak di Zoom? Sudah. Tes. Oke. Oke, kita langsung aja ke masalah 1 untuk Bayu. Silakan Bayu. Oke, saya izin baca soal.
pada masalah 1. Pada proses pembuatan tali rumpon atau tali yang memiliki diameter berkisar 3 sampai 15 cm, biasanya digunakan sebagai tali tambang untuk kapal laut. Seperti ulasan pada video yang berjudul Inovasi Limbang Panjang Perajin Tali Tambang di atas, tali diproduksi menggunakan limbah plastik. Pada sekali proses, pengrajin mampu menghasilkan hingga ratusan meter. Karena untuk kebutuhan pemasaran, maka tali dipotong-potong sesuai kebutuhan menjadi 5 bagian, sehingga membentuk barisan aritmatika. Jika panjang tali terpendek 100 meter dan panjang tali terpanjang 280 meter, maka panjang tali semula sebelum dipotong-potong adalah berdasarkan masalah di atas, identifikasikanlah masalah tersebut dengan menentukan yang diketahui dan ditanya. Ini saya akan menjawab di sini. Diketahui N-nya 5, A-nya 100, UN-nya 280. Yuk. Soal nomor 2. Nomor 2. Berapakah beda tali tambang dan panjang tali tambang semula sebelum dipotong? Berdasarkan masalah di atas, permasalahan apa yang kalian ketahui? Tuliskan permasalahan tersebut ke dalam pertanyaan. Ini saya akan menjawab di sini. Diketahui N 5, A-nya 100, UN-nya 280. Ditanya berapa bedanya? Oh, ya. UN sama dengan A plus N-1 B. 280, UN-nya 280 sama dengan 100 plus 5 min 1 B. 280-nya sama dengan 100 plus 5 kurangi min 5 min 1 kan jadi 4, jadi 4B. 280 min 100 itu sama dengan 4B. 180 sama dengan 4B. B sama dengan 180 per 4 sama dengan 45. Diketahui A-nya 100, B 45, N 5. SN-nya sama dengan N per 2, 2A plus N min 1 B. 5 per 2, 2100 plus 5 min 1, 45. 5 per 2, 200 plus 180. Terus 5 per 2, 380. 380 ini dibagi 2 sama dengan 190. Ya. Iya. Jadi 190 kali 5 sama dengan 950. Sekian, terima kasih. Oke, sampai di masalah pertama, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Tidak. Oke, lanjut. Lia, silakan. Masalah yang kedua. Sekarang Kabupaten Kecamatan Manado akan menyelenggarakan sebuah pertunjukan yang dilakukan di RTH Simanjuru untuk mempermudah pendataan konsumsi tamu undangan
Mereka menghitung kapasitas tempat duduk di lokasi kegiatan seperti gambar di atas. Pada barisan pertama dapat diisi oleh 20 orang dan barisan kedua dapat diisi oleh 26 orang, serta baris berikutnya membentuk barisan aritmatika. Jika panitia penyelenggara menginginkan tempat duduk yang terdiri dari 8 baris tersebut diisi oleh tamu undangan, berapakah banyak kotak kue yang harus disiapkan panitia, dan jika harga setiap kue sebesar 8.000, berapakah anggaran yang harus disiapkan oleh panitia untuk konsumsi undangan. Satu diketahui U1 sama dengan 20, U2 sama dengan 26, B beda sama dengan 6. 2. Berapakah banyak kotak kue yang harus disiapkan panitia? Berapakah anggaran yang harus disiapkan panitia? A diketahui 20, beda 6, dan N 8. Harga seekor kue adalah 8.000. Ditanya 1 S8 dan 2 anggaran yang harus disiapkan. Dijawab SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 kali B. S8 sama dengan 8 per 2, 2,20 ditambah 8-1,6. 8 per 2 sama dengan 2 kali 40 sama 2 kali 20 sama dengan 40 ditambah 8-1 sama dengan 7, 6 turun. 8 per 2 sama dengan 40 ditambah 42. 8 per 2 kali 82 sama dengan 328 kotak kue, dan anggaran yang harus dibayar adalah SN kali 8.000. SN sudah diketemu, yaitu 328 kali 8.000 sama dengan Rp 2.624. Kesimpulan. Sebentar dulu. Mungkin Krisna bisa di-share gininya, foto penyelesaiannya dari masalah 2 di Google Drive-nya. Biar jelas gitu. Oke, sebentar ya teman-teman. Kira-kira yang dari yang dijelasin kelompok kami tadi, kira-kira ngerti nggak? Ngerti. Ngerti. Lumayan lah.
Nah, itu bisa dilihat di situ ya teman-teman. Untuk penyelesaian masalah yang keduanya. Krisna minta tolong diperbesar. Nah, mungkin ya dari yang cara satu ini ada yang ditanyakan mungkin. Udah jelas ya? Dapat dari mana-mana ya? Sudah. Sudah. Oke, untuk yang kedua ini kan tinggal mengalihkan hasil kotak kuenya dengan apa namanya harga sekotak kuenya. Jadi dapat 2.624. Oke, bisa dilanjut Krisna ke kesimpulan. Oke, dari soal di atas kita bisa simpulkan kalau kita bisa menerapkan banyak masalah dan membantu menyelesaikan masalah lewat pengaplikasian dan aritmatika ini. Mungkin sekian dulu dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau ada salah yang lainnya, mohon dimaafkan ya guys. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, sudah ya tadi penampilan dari tim kelima. Jadi ada hasil yang sudah dipaparkan oleh tim 5. Coba ini Pak Agus punya aplikasi yang bisa menguji apakah jawaban dari tim kelima sudah benar atau belum. Pak Agus tunjukkan ya. Ya Pak. Tim 5 nanti bisa menyiapkan kira-kira dari permasalahan kedua aja. Dari permasalahan yang kedua, nanti sebutkan ya, suku pertamanya berapa, bedanya berapa, dan N-nya berapa. Ini bagus tunjukkan melalui handphone. Oke, sudah muncul ya? Sudah, Pak. Ini aplikasinya namanya MathAritGeo. Kalian bisa menginstal ya. Ini bagus cek. Tadi kita belajar tentang deret aritmatika ya. Coba Agus minta sebutkan A-nya berapa dari tim 5 tadi. Seratus, Pak. Hanya 100 ya. Bedanya? Permasalahan yang kedua tadi. Bedanya berapa? A-nya 20, Pak. A-nya 20. Bedanya 6. Bedanya 6. Oh iya benar. Terus N-nya 8. N-nya 8. Coba Bagus hitung ya.
Oh, sorry. Tadi suku pertamanya berapa tadi? 20 ya? 26. Suku keduanya, berarti 26 ya. Suku yang dicari atau N-nya 8 ya, S8 ya. Jawaban kalian tadi berapa? 328. Ya, ini jawabannya 328 ya. Ini di bawah. S8 ketemunya 328. Kelihatan ya anak-anak ya? Kelihatan. Iya Pak, kelihatan. Gunakan aplikasi. Lihat. Kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk menghitung atau mempermudah kalian untuk menghitung suku keberapa dan jumlah suku keberapa juga. Jadi UN dan SN kalian dengan mudah tinggal memasukkan suku pertamanya berapa, suku keduanya berapa, dan N-nya berapa. Nanti bisa klik hitung, ini akan muncul UN dan SN yang akan kalian cari. Ya, jadi lebih mudah. Nanti bisa diinstal sendiri-sendiri ya. Nanti boleh kalian uji di tim presentator kedua dan ketiga nanti. Coba dicek apakah benar jawabannya sekian. Nanti kalian bisa memberikan tanggapan ke tim yang lain. Oke? Oke. Baik, Pak. Baik Pak. Ya. Nama aplikasinya apa, Pak? Nama aplikasinya ini, Mat Ari. Nama aplikasinya Mat Arid Geo. Oke, itu tadi salah satu aplikasi yang bisa mempermudah kalian dalam belajar deret aritmatika. Nanti bisa diinstal dan dipelajari masing-masing ya. Silakan kita lanjutkan tim yang kedua yang ingin mempresentasikan. Bagus acak lagi melalui aplikasi ya. Oke, tim kedua yang akan mempresentasikan adalah tim 1. Ya, silakan tim 1 untuk mempresentasikan. Coba tim 1 silakan raise hand dulu. Oke, moderatornya siapa? Gadis ya? Iya Pak. Waktu dan tempat Pak Agus berikan ke tim ke-1 dipimpin oleh Gadis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Gadis Yula Delia sebagai moderator, Viva Maharani sebagai notulen, Dimas Wahyu sebagai operator, Safafira sebagai presentator 1, Solu Anggerda sebagai presentator 2. Kami akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kita kerjakan, dan untuk penjelasannya silakan Safafira. Sebentar, Pak.
Anjay. Komplika. Sebentar, Pak. Bisa. Bentar, Pak. Subuh ya. Oh. Ke bawah terus. Baik, terima kasih gadis. Saya akan menjelaskan masalah yang pertama. Pada proses pembuatan tali rumpon atau tali yang memiliki diameter berkisar 3-15 cm biasanya digunakan sebagai tali tambang untuk kapal laut. Seperti ulasan pada video yang berjudul Inovasi Timbang Panjang Perajin Tali Tambang di atas, tali diproduksi menggunakan limbah plastik. Pada sekali proses, pengrajinan mampu menghasilkan hingga ratusan meter karena untuk kebutuhan pemasaran. Maka tali dipotong-potong sesuai kebutuhan menjadi 5 bagian sehingga membentuk barisan aritmatika. Jika panjang tali terpendek 100 meter dan panjang tali terpanjang 280 meter, maka panjang tali semula sebelum dipotong-potong adalah berdasarkan masalah di atas. Identifikasi masalah tersebut dengan menentukan yang diketahui dan ditanya. 1. Apa yang diketahui dari masalah? Nah, yang diketahui dari masalah adalah N sama dengan 5 dan A sama dengan 100 dan UN sama dengan 280. Pertanyaan yang kanton. Nomor 2. Yang ditanya dari apa yang ditanya dari masalah tersebut? Beda tali tambang dan panjang tali tambang semula sebelum dipotong. Nah, berdasarkan masalah di atas, permasalahan apa yang kalian ketahui? Nah, yang kita ketahui adalah berapa beda panjang tali tambang dan berapakah panjang tali tambang sebelum dipotong. Nah, untuk menyelesaikan masalah di atas, maka kita memasukkan dalam rumus aritmatika. Jika kalian cermati masalah di atas, panjang tali terpendek 100 meter dan panjang tali terpanjang 280 meter, serta dibagi menjadi 5 bagian yang membentuk bagian aritmatika. Nah, panjang tali terpendek U1 sama dengan A adalah diketahui 100. Panjang tali terpanjang UN, U-nya 280 sama dengan 280. Dari data tersebut bisa kita cari selisih atau beda dari masing-masing tali. Nah, kita masukkan di dalam rumus saja. UN sudah diketahui adalah 280 dan A-nya sudah diketahui 100 dan N sudah kita ketahui 5. Maka langsung saja kita masukkan. 280 sama dengan 100 ditambah 5 min 1 kali B. Nah, 280 pindah ruas jadi 280 min 100 sama dengan 180. Nah, 5 kurangi 1 sama dengan 4. Jadi 180 dibagi 4, 45. Nah, jadi B-nya sudah kita ketahui 45. Kita masukkan saja ke dalam rumus SN-nya. Rumus SN sama dengan N per 2 kali 2 kali A tambah N min 1 kali B. Nah,
A-nya sudah kita ketahui 100 dan B-nya 45, N-nya 5. Kita masukkan saja. SN sama dengan 5 per 2 dikali 2 kali 10 tambah 5 min 1 dikali 45. Nah, 2 Oh, 5 kurangi 1 adalah 4, maka 4 kali 45 adalah 180. 5 per 2 dikali 200 tambah 180. 200 ditambah 180 sama dengan 380. Nah, kita tulis saja. Jadi, SN sama dengan 5 per 2 dikali 380. Jadi, hasilnya 950. Mundur. Aduh. Permasalahan kedua akan dijelaskan oleh Solu Anggerda. Bukaan. Oke, baik, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang masalah 2. Di situ ada satu soal permasalahan, yaitu Karang Taruna Kecamatan Singojuru yang akan mengadakan sebuah pertunjukan yang menghasilkan Irtingin Singojuru. Untuk mempermudah pendaftar konsumsi, mereka menghitung kapasitas tempat duduk dengan baris pertama diisi oleh 20 orang, dengan baris kedua diisi oleh 26 orang. Dan jika panitia penyelenggara menginginkan tempat duduk terisi dari 8 baris itu tersebut terisi penuh, di situ terdapat pertanyaan berapa kotak kue yang akan disiapkan panitia, dan jika harga setiap kotak sebesar 8.000, berapa anggaran yang harus disiapkan panitia. Dan berdasarkan masalah di atas, kita menjelaskan masalah tersebut dengan menentukan yang diketahui dan ditanya. Di situ diketahui pendataan kapasitas semua tempat duduk, yaitu di baris pertama 20 orang, di baris kedua 26 orang, dan ditanyakan banyak kotak kue yang harus disiapkan dan anggaran yang harus disiapkan. Dan dapur berdasarkan masalah di atas, kita mengetahui permasalahannya suara definisi. Maaf ya, agak-agak. Oke, untuk menyelesaikannya, kita memodelkan dalam bentuk matematika 3 A-nya 20, B-nya 6, dan E-nya 8. Untuk permasalahan yang kita temukan, kita juga sudah menuliskan langkah-langkahnya. Mungkin bisa dibuka untuk model operatornya, penyelesaian masalahnya.
Zoom. Oke, maaf atas kendalanya. Jadi di situ penyelesaiannya sudah diketahui untuk U1 20, untuk U2-nya 26 dan bedanya 6. Nah, yang ditanya di situ S8 dan anggaran yang harus disiapkan. Nah, jadi kita masukkan ke dalam rumus Sn sama dengan N per 2, 2A plus N min 1 dikali B. Jadi S8 sama dengan 8 per 2. 2 dikali 20 plus 8 min 1 dikali 6. 8 per 2 sama dengan 8 per 2, 10 ditambah 7 dikali 6. 8 per 2, 40 ditambah 42, hasil 8 per 2, 82, hasilnya 328. Untuk mengetahui anggaran yang harus disiapkan, kita mengalihkan hasil dari SN dikali 8.000 harga sekotak W. Jadi 328 dikali 8.000, hasilnya 2.624.000. Oke, mungkin dari permasalahan 1 dan 2 ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Itu tadi dari kelompok 1. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka sekian dari kami. Terima kasih, atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tim kedua, yaitu tim kelompok 1 ya, tadi yang mempresentasikan. Jadi penyelesaiannya sudah baik, seperti apa yang dikerjakan oleh kelompok sebelumnya, yaitu kelompok 5, karena LKP-nya kebetulan sama ya yang dikerjakan, sehingga penyelesaiannya tadi Pak Agus cek juga sama. Hanya saja ada satu yang Pak Agus evaluasi anak-anak, untuk tim ke-5 dan tim ke-1 ini. Tadi mungkin teman-teman kalian terlewat, ada satu bagian yang salah menuliskan tadi ya. Di masalah yang kedua kalau nggak salah tadi, atau ke-1 ya tadi ya, di masalah ke-1 itu kalian salah menuliskan N-nya berapa ketika di situ ada UN. Yang seharusnya dituliskan U5, tapi kalian menuliskan tadi U280 ya. Padahal di situ 280 itu UN-nya, bukan N-nya. Ya. Hasil UN-nya itu 280, tapi kalau kita cari N-nya itu adalah 5. Kenapa 5? Karena di situ tali dibagi menjadi 5 bagian. Maka ada 5 suku di situ. Nah, otomatis N-nya adalah 5 anak-anak. Itu yang bagus koreksi tadi terkait presentasi dari tim 5 dan tim 1. Mungkin ada tim yang lain yang ingin mengecek kebenaran dari jawaban dari tim pertama. Bagus, persilakan. Jika ada yang mau menawarkan diri, silakan. Boleh mengecek masalah 1 atau masalah yang kedua menggunakan aplikasi yang Bagus bagikan tadi. Apakah ada yang sudah menginstal ini anak-anak? Belum ada ya? Nggak ketemu aplikasinya. Oh, udah ketemu. Oke, Bagus bagikan di WA aja ya. Linknya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, kita lanjutkan dulu. Untuk yang presentasi ketiga, Bagus acak lagi.
Tim ketiga yang akan presentasi. Tim 4. Tim 4 siapa? Tim 4? Saya, Pak. Pak saya. Ya. Oke, silakan tim 4 untuk mempresentasikan. Tim keempat boleh resen dulu anggotanya. Untuk moderatornya siapa ini? Yang Saya. sebagai moderator siapa? Mauren. Mauren, mana ini? Karenina. Karenina, Pak. Karenina, Pak. Enggak, belum muncul di Pak Agus ini. Yang resen barusan. Resen aja, Karin. Oke, biar Pak Agus nampak di situ. Oke, silakan Karin, Pak Agus berikan waktu. Pak Agus, untuk share screen-nya, ini nggak bisa dipencet share. Sebentar, Pak Agus cek ya. Ya. Sudah bagus izinkan kok. Ini sudah bagus izinkan. Ini Mungkin Mas... anggota lain boleh membantu share screen kan? Belum. Iya, coba. Iya, tidak bisa ya, Pak? Apa ini ya? Oh, ini bisa, Pak. Sudah bisa. Bisa dimulai, Mauren? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karenina Mauren Dijani dan ini rekan-rekan saya. Saya Dewi Artika sebagai presentator. Saya Ellen Aulia sebagai Hatuni. Saya Karen sebagai. Saya Muhammad Rati Saputra sebagai presentator. Dan saya Pasaratna Ningsi sebagai presentator sekaligus operator. Kami di sini dari kelompok 4 dengan saya sebagai moderator. Nah, berdiri di sini kami akan mempresentasikan LKPD yang sudah kami kerjakan. Langsung saja, yang pertama kami akan menyampaikan tujuan pembelajaran menggunakan LKPD yang ini. Yang akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Rafli Saputra, kepadanya dipersilakan. Nggak dengar. Baik, terima kasih untuk tujuan pembelajaran dengan mengerjakan LKPD ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan barisan aritmatika melalui diskusi kelompok berdasarkan karakteristik yang gaya belajar dan merancangan serta mengkomunikasikan hasilnya dengan kreatif dan menarik melalui video animasi yang dibuat dengan memanfaatkan aplikasi online yaitu Pauton sehingga dapat mengembangkan kemampuan bernalar kritis Maaf, saya ulangi. Kami di sini mengomunikasikan hasil diskusi melalui presentasi menggunakan
LKPD atau PPT dengan tepat dan semangat sehingga dapat mengembangkan kemampuan bernalar, kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Nah, oke, terima kasih Rafli. Selanjutnya, untuk mengingat kembali, kalian masih pada ingat gak sih rumus SN itu apa? Masih. 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 Nah, di sini udah ditulis rumus SN yaitu N/2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, rumus ini bisa kita aplikasikan untuk mengerjakan masalah-masalah yang ada di LKPD ini. Oke, untuk masalah pertama soalnya bisa dibacakan Kak Tika. Oke, makasih Caca. Di sini saya akan membacakan soal yang ada di LKPD ini. Pada proses pembuatan tali rumpon atau tali yang memiliki diameter berkisar 3-15 cm, biasanya digunakan sebagai tali tambang untuk kapal laut. Dan karena untuk kebutuhan pemasaran, maka tali dipotong-potong sesuai kebutuhan menjadi 5 bagian sehingga membentuk barisan aritmatika. Nah, jika panjang tali terpendek 100 meter dan panjang tali terpanjang 280 meter, maka panjang tali semula sebelum dipotong-potong adalah, oke, mungkin Caca bisa digeser ke atas lagi dikit. Sebentar. Oke, di sini kita disuruh identifikasikan masalah yang diketahui dan ditanya. Jadi yang diketahui di sini panjang tali terpendek atau tali awalnya 100 meter, terus panjang tali terpanjang atau tali terakhirnya 280 meter menjadi 5 bagian atau 5 suku. Terus yang ditanyakan di sini tali semula sebelum dipotong atau jumlah atau SN. Oke, mungkin selanjutnya lebih jelasnya bakal dijelasin sama Caca. Oke, nah dari masalah yang udah dibacain sama Tika tadi, kita bisa merumuskan ke dalam rumus aritmatika, yaitu tadi udah dijelaskan untuk panjang tali terpendek yaitu 100 meter. Nah, jika dimasukkan ke dalam rumus aritmatika, untuk panjang tali terpendek itu bisa kita simpulkan sebagai U1 atau sebagai A-nya. Nah, untuk tali terpanjang bisa kita rumuskan sebagai suku terakhir. Nah, itu sepanjang 280 meter. Dari data tersebut bisa kita cari selisih atau beda dari masing-masing tali tambang, yaitu kita bisa langsung masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, UN-nya tadi atau U terakhirnya tadi kan 280. A-nya tadi kan 100, N-nya kan 5. Kita masukkan ke dalam rumusnya, jadi 280 sama dengan 100 ditambah 5 min 1 dikali B. Nah, untuk mencari B-nya, kita pindahkan ruas. 280, 100-nya kita pindah ke kiri, di sini plus. Kalau kita pindah ke kiri kan jadi min ya. Nah, jadi 280 dikurangi 100 sama dengan 180. Nah, 5 kurangi 1 kan 4. Jadi 180 sama dengan 4B. B-nya turun karena B-nya kan huruf. Ini angka, jadi tidak bisa menyatu gitu. Nah, terus kita bisa hitung dengan 180 bagi 4 untuk mencari B-nya. Jadi diketahui B-nya sama dengan 45. Nah, terus untuk mencari jumlah tali yang sebelum dipotong-potong, kita bisa menggunakan rumus SN nih. Nah, sudah diketahui kan, tadi A-nya 100, B-nya 45, N-nya 5. Tinggal kita masukkan aja rumus SN kan N/2 kali 2A ditambah N-1 dikali B. Kita masukkan A-nya tadi kan 5. Nah, 5/2 dikali 2, A-nya kan 100. Ditambah N-nya 5 turun, dikurangi 1. B-nya tadi berapa teman-teman?
45. 45. Kita tinggal masukkan aja. Nah, terus kita hitung deh. 5/2 dikali 2 kali 1 kan 4. Ditambah 4 kali 4, 5 kan 180. Ini 2 kali 100 ya. 2 kali 100, 200 ditambah 180. Jadinya 380. 5/2 kali 380 hasilnya 950. Dari sini paham? Paham. Paham. Oke, untuk masalah kedua bisa dibacakan lagi Kak Tika. Oke, lanjut ya. Untuk masalah yang kedua, di sini Karang Taruna Kecamatan Singonjuru akan menyelenggarakan sebuah pertunjukan yang dilaksanakan di RTH Singonjuru untuk mempermudah pendataan konsumsi tamu undangan. Mereka menghitung kapasitas tempat duduk di lokasi kegiatan seperti gambar di atas. Bisa dilihat ya teman-teman. Terus pada baris pertama dapat diisi oleh 20 orang dan baris kedua dapat diisi oleh 26 orang serta baris berikutnya membentuk barisan aritmatika. Nah, jika panitia penyelenggaraan mengizinkan tempat duduk yang terdiri dari 8 baris tersebut diisi penuh oleh tamu undangan, berapakah banyaknya kotak kue yang harus disiapkan panitia? Dan jika harga setiap kotak kue sebesar 8.000, berapakah anggaran yang harus disiapkan oleh panitia untuk konsumsi tamu undangan? Nah, oke. Di situ dari masalah kedua ini bisa kita ketahui kan, tadi baris pertama berisi 20 orang. Nah, ini bisa kita sebut sebagai A kalau dirumuskan ke dalam rumus aritmatika, karena ini baris pertama. Terus baris kedua diisi oleh 26 orang. Ini bisa kita sebut sebagai U2 ya, karena suku kedua. Terus ini terdiri dari 8 baris, jadi N-nya adalah 8. Nah, setiap kotak kue itu harganya 8.000. Jadi di sini yang ditanyakan anggaran yang harus disiapkan jika harta setiap kue itu 8.000. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan rumus aritmatika nih. Nah, di sini ada juga soal berapakah anggaran yang disiapkan oleh panitia untuk konsumsi tamu undangan. Seperti tadi bisa diselesaikan dengan rumus aritmatika. Bisa kita lihat dari sini penyelesaiannya. Nah, A-nya tadi kan 20. B-nya bisa kita ketahui dengan mengurangi suku kedua dengan suku ke-1. Hasilnya 6. Nah, N-nya tadi kan 8 karena tadi terdiri dari 8 baris ya. Terus di sini untuk mengetahui berapa anggarannya, kita harus mencari dulu jumlah orangnya itu berapa gitu, biar bisa dikalikan nantinya. Jadi kita harus mencari SN dulu. SN tadi kan rumusnya N/2 kali 2A plus N-1 dikali B. Kita tinggal masukkan aja yang udah diketahui tadi. N-nya kan 8. Jadi 8/2 kali 2, A-nya 20. Ditambah N-nya tadi 8. -1, B-nya berapa teman-teman? 6. Masalah kedua B-nya 6 ya. Ya. 6. Oke. Jadi kita hitung aja. 8/2 kan 4. 2 kali 20, 40. Ditambah 8 kurangi 1 kan 7. Terus dikali 6. Nah, 4 dikali 40 ditambah 7 kali 6 berapa? 42. Oke. Kita tinggal masukkan 40 tambah 42 kan 82. Jadi 82 kali 4 hasilnya 328. Jadi di situ ada 328 orang dan kita harus menyiapkan 328 kotak kue. Nah, satu kotak kue kan harganya 8.000. Jadi kita tinggal kali jumlah orangnya atau jumlah kotak kue yang harus diberikan dikali harganya 8.000. Jadi 328 dikali 8.000. Nah, hasilnya kita harus memerlukan anggaran sebesar 2.624.000 untuk acara tersebut. Oke, dari sini paham?
Paham. Paham. Oke. Untuk kesimpulannya bisa disampaikan Kak Rafli. Dari presentasi kami dapat saya simpulkan sebagai berikut, yaitu dapat memahami materi tentang deret aritmatika yang diterapkan deret aritmatika yang kehidupan sehari-hari dan memodelnya dalam bentuk rumus aritmatika. Baik, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk tim keempat yang sudah mempresentasikan. Jadi sudah benar semua ya, mulai dari tim 5, tim 1, dan tim 4. Kebetulan ini LKPD yang dikerjakan sama semua. Jadi hasilnya juga sama tadi. Cuma Pak Agus ingin memberikan saran aja untuk tim keempat. Tadi ketika menjelaskan sesuatu harusnya ditampilkan ya, terutama di lembar jawaban tadi tidak tampil. Sehingga teman-teman mungkin ada yang kebingungan tadi. Ya. Oke, itu saja yang menjadi koreksi. Kira-kira anak-anak masih semangat nggak untuk pembelajaran hari ini? Semangat. Oke. Biar lebih semangat, Agus berikan permainan lah. Ya. Biar agak seru. Coba Pak Agus izin share screen dulu. Mana slide Zoom-nya? Oke, sudah muncul ya. Kita ice breaking sejenak. Setelah presentasi, nah ini Bagus ingin mengajak kalian untuk tebak-tebakan gambar ini Nana. Nah kira-kira ini gambar apa ya? Gajah itu, Pak. Gajah, Pak. Gajah kupu-kupu. Berarti sering main. Gajah itu, Pak. Ya betul. Betul. Sering main tebak gambar ternyata anak-anak. Enggak sih, kan nyeleneh pasti Pak. Coba yang kedua ini gambar apa ini? Kucing. Kucing. Tikus, Pak. Kucing. Tikus, Pak. Burung. Ya, Kepalanya kucing. Banteng, kanguru. Kucing. Kanguru. Monyet. Angsa. Benar masih. Kucing. Ayam. Ya masuk ayam kayak manusia. Kanguru itu berbulu loh, angsa. Beruang aja, wes. Ya, kura-kura. Lagi. Satu lagi. Mau lagi. Berapa ini? Ayam. Buaya Pak ini Pak lagi. Buaya. Dia pasti kudanil. Dia pasti kudanil. Ada. Buaya. Tadi ada yang nyebutkan gambarnya laki-laki ya. Ya, laki-laki. Kata aja. Buaya darat. Kata. Gambarnya gambar apa ini ya kira-kira? Kata ini sudah Pak. Buaya. Ya.
gambarnya katak. Kata kari serem loh. Kata Pak. Katanya Pak, jump scare. Buat seru-seruan aja ya, anak-anak. ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, kita kembali ke materi lagi. Oke, sebelum Pak Agus tutup di kegiatan penutup, apakah ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Tidak ada. Tidak ada. Insya Allah tidak. Tidak ada. Jelas. Adakah Tidak yang ada. mau memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini dan pertemuan yang kemarin, anak-anak? Boleh resen dulu. Chandra lagi, silakan Chandra. Oke, baik. Kesimpulan hari ini dari saya, kita bisa menyelesaikan masalah dari kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin kan kita mengetahui suku ke N seperti yang disampaikan Caca di awal tadi, dan untuk hari ini kita bisa menyelesaikan dan mengetahui jumlah N-nya, SN-nya gitu. Oke. Kira-kira kompetensi yang menjadi syarat di materi ini sudah tercapai semua apa tidak ya kira-kira anak-anak? Sudah. Jadi kompetensinya ada 3, yaitu menentukan langkah-langkah, sudah bisa? Sudah. Insya Allah. Terus memodelkan informasi, sudah bisa? Sudah. Dan di akhir kegiatan tadi juga bisa menyelesaikan masalahnya ya menggunakan rumus ya. Ya. Iya, Pak. Untuk referensi pembelajarannya nanti kalian bisa menuliskan melalui Google Form anak-anak. Seperti biasa bagus share di grup saja linknya agar lebih praktis ya. Terus evaluasi pembelajaran yang juga akan bagus share di grup untuk kalian isi. Dan yang terakhir, untuk menguji pemahaman kalian terkait materi penerapan darat aritmatika, bagus adakan tes formatif anak-anak. Ini silakan kalian buka kuisis masing-masing. Link kuisisnya, kuisis.com. Oke, sebentar. Nah, silakan masukkan kodenya 488211. 488211. 488211. Halo. 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 Masih belum ada yang bergabung? Nah, ini ada satu sudah, silakan. Oke, yang sudah masuk silakan langsung mengerjakan anak-anak. Sudah ada 6 orang. Bagus, berikan waktu 10 menit ya untuk mengerjakan ini. Nanti tepat jam 12 kita akhiri tesnya. Silakan.
Sudah, anak-anak? Udah, Pak. Oke, Siap, coba Bagas sudah. konfirmasi dulu ya. Sudah, Pak. Ini Ya, Pak. ada yang belum selesai soalnya di bawah ini. Coba yang akunnya Cranberry ini siapa? Coba dicek dulu di akunnya masing-masing. Punya siapa? Bilang aja siapa? Oke, coba Cuca Melon siapa? Bayu ya? Iya, Pak. Bayu. Terus oregano. Bisa resen aja. Oregano siapa? Oke, pomegranate ini siapa? Pasa ya. Iya, Pak. 5 Rapunzel. Aziza. Spinach. Siapa? Bisa resen spinach. Reni. Coba cranberry tadi siapa? Siapa ya? Cuca melon siapa? Bayu. Iya, Pak. Oke. Oregano. Amanda. Terus semolina. Siapa semolina? Bisa resen? Gua Fastin. Selalu ya.
Quince. Siapa? Resen? Boleh Resen? Quince? Feizoa? Feizoa siapa? Oh, ini sudah selesai. Oke, nanti rekapannya Pak Agus bagikan kalian. Nanti nama-namanya Pak Agus minta kalian isi ya. Pak Agus share nanti di WA. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Oh, maaf. Bentar. Oke, kita sudah melakukan tes formatif tadi ya, melalui kuisis. Alhamdulillah sudah dapat hasilnya. Tinggal nanti Pak Gus minta kalian untuk mengisi nama-namanya tadi yang belum sesuai dengan akunnya kalian masing-masing. Iya, Pak. Untuk terakhir kalinya, Pak Gus ingin menanyakan kepada kalian, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum pembelajaran ini Pak Gus akhiri? Insya Allah Tidak tidak. ada. Insya Allah sudah paham. Iya, tidak ada. Oke. Jika tidak ada, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bab baru, yaitu subbab baru, yaitu barisan geometri. Barisan geometri anak-anak ya. Baik, Pak. Kita sudah Baik, Pak. Iya, Pak. barisan dan nilai aritmatika. Besok kita akan ketemu dengan barisan geometri. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Nanti Pak Agus berikan bahan ajar yang Pak Agus share di WA Group. Kalian bisa mempelajarinya. Pak Agus minta maaf kalau misal hari ini belum maksimal untuk mendampingi kalian. Pak Agus akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.